Necromancers. Bab 17. Desa Pertambangan. Beberapa orang memandangnya, dan Wu Heng juga tercengang. Kemudian saya menyadari bahwa saya sedang berbicara pada diri saya sendiri. Melihat para penambang yang berperilaku seperti zombie, Wu Heng juga terdiam. Meskipun dia adalah seorang ahli nujum, dia terbatas dalam melepaskan keterampilan. Jika Anda bukan seorang sarjana sejati, bagaimana Anda bisa membaca hal-hal ini? Tetapi pihak lain mengatakan bahwa dia hanya bisa melangkah maju untuk memeriksa para penambang. Penambang itu tampak gila, dengan air liur menggantung di sudut mulutnya. Seolah-olah menjadi gila, dia ingin menyerang orang-orang di depannya. Pupilnya masih fokus, dan kulitnya tidak terlihat seperti zombie. Lepaskan sarung tangan Anda dan letakkan di kulit leher orang lain. Anda dapat merasakan suhu tubuh manusia, dan tidak ada nafas ahli nujum. Ini lebih seperti pasien rabies daripada zombie. Kesal, gila, seperti binatang buas. Perbedaan zombie dan zombie adalah tubuhnya masih memiliki ciri-ciri kehidupan. Ini bukan undead. Ini lebih seperti menjadi gila, kata Wu Heng. Dan kemudian menambahkan, itu tidak mengesampingkan metode undead lainnya. Meskipun aku belum pernah melihat banyak makhluk undead, aku yakin penambang di depanku bukanlah unit yang diubah oleh sihir undead. Kemudian penyidik keriting pun maju untuk melakukan pemeriksaan. Memberikan kesimpulan serupa, Plamon mengangguk, melemparkan para penambang gila itu ke samping, dan memerintahkan, ikat semua yang masih hidup. Jangan biarkan mereka mempengaruhi penyelidikan selanjutnya. Ya, jawab penjaga itu, mencari beberapa kain tali rami di desa, dan mulai mengikatnya ke para penambang. Hampir setengah dari lebih dari 20 penambang gila tewas pada kontak pertama, dan sisanya juga terluka. Dengan cedera seperti ini, berjuang sekuat tenaga dan melukai diri sendiri. Bahkan jika Anda bangun nanti, Anda akan menjadi cacat. Tapi itu lebih baik daripada dibunuh langsung oleh penjaga. Tak lama kemudian, para penambang itu diikat erat dan dilempar ke dalam rumah kayu. Tim investigasi, setelah memastikan tidak ada bahaya lain, terus berjalan ke desa. Seluruh desa kosong, terpencil dan terpencil. Di sepanjang jalan, Anda dapat melihat tong kayu dan manuskrip yang diletakkan di pinggir jalan, serta pakaian yang digantung untuk dijemur. Tim penjaga membentuk formasi, mengobrol pelan sambil berjalan. Tim profesional mengikuti di belakang. Kavina berkata dengan suara rendah, ini tidak sesederhana orang hilang. Intelijen yang diterima kota Blackstone dan informasi yang diberikan oleh pemilik tambang adalah bahwa penduduk desa hilang. Anda tidak dapat melihat orang hidup tetapi Anda tidak dapat melihat mayat meskipun mereka sudah mati. Tetapi ketika mereka datang, mereka melihat situasi yang berbeda. Para penambang gila bergegas keluar, yang sama sekali berbeda dengan menghilang. Dua kemungkinannya adalah informasinya berubah seiring berjalannya waktu. Orang-orang hilang telah kembali ke desa, dan karena alasan tertentu penduduk desa mulai menjadi gila. Kemungkinan kedua adalah orang yang memberikan informasi menyembunyikan keadaan sebenarnya. Wu Heng menganalisis. Katakan saja, kata Kavina, maksudku, kalau yang kedua, maka situasi kita mungkin dalam bahaya. Suaranya tidak keras, namun keadaan sekitar sangat sunyi. Ketika yang lain mendengar ini, ekspresi mereka berubah dan mereka saling memandang. Jika tipe kedua, berarti misinya sendiri adalah konspirasi, dan tim investigasi kami mungkin telah jatuh ke dalam perangkap musuh. Lebih mengkhawatirkan lagi ketika saya memikirkan gelombang pertama tim investigasi yang hilang. Kedua situasi ini sebenarnya tidak sulit untuk dipahami. Saya mengetahui, semuanya hanya dalam beberapa kata. Setelah semua orang bereaksi, hati mereka merasa sedikit tidak nyaman. Setelah hening beberapa saat, penyelidik keriting menjawab, pemilik tambang tidak punya alasan untuk berbohong. Tambang adalah sumber pendapatannya. Dia lebih cemas daripada siapapun jika terjadi sesuatu di sini. Tidak ada alasan untuk berbohong kepada kami dan tim investigasi. Dia harus memikul tanggung jawab, konsekuensi serius. Itu benar, itu memang benar. Wu Heng mengangguk, menunjukkan bahwa dia setuju dengan pernyataan pihak lain. Menebak sesuatu secara membabi buta sekarang hanya akan membuat segalanya menjadi lebih rumit. Arak-arakan bergerak sepanjang jalan. Desa ini lebih besar dari perkiraan.
dengan rumah-rumah yang saling bertautan membentuk jalan yang rumit. Puing-puing di kedua sisi jalan mulai bertambah. Gerobak biji, rancangan tambang, batu, dan puing-puing menumpuk di perbukitan. Beberapa pohon setinggi paha digantung dengan tali rami dan potongan kain, seperti tirai gantung. Angin sepoi-sepoi bertiup dan ombak bergoyang. Tenang namun menakutkan. Tak lama kemudian, tim melewati desa dan melihat sebuah tambang besar. Desa pertambangan dibangun berdasarkan tambang. Penambangan bertahun-tahun telah membuat gunung ini penuh dengan lubang dan ranjau yang tak terhitung jumlahnya. Ada seseorang di sana, kata penjaga itu. Ke depan, Anda dapat melihat 3 mayat di depan tumpukan puing dan puing-puing. Tim dengan cepat mendekat, dan ekspresi semua orang menjadi sedikit jelek. Dilihat dari pakaiannya, mereka adalah tim investigasi yang hilang. Ada yang berani menyerang tim investigasi. Masalah ini mungkin lebih serius dari yang dibayangkan. Penyelidik keriting mulai memeriksa mayat-mayat itu. Di pelukan salah satu mayat, dia menemukan sebuah buku catatan dan membukanya untuk dilihat. Wu Heng dan yang lainnya segera datang dan melihat isinya di cahaya senja. Tidak ada seorang pun di desa ini. Kebutuhan sehari-hari dan harta benda belum dirampas, dan jejak kehidupan masih tersisa. Catatan sebelumnya berisi tentang situasi di desa. Berbeda dengan Wu Heng dan lainnya, tim investigasi pertama tidak menemui penduduk desa yang gila di depan pintu, dan hanya mencatat desa yang kosong. Informasi ini sama dengan kota Blackstone. Mereka semua mengatakan bahwa desa itu kosong dan orang-orangnya menghilang. Tetapi mereka jelas mempunyai lebih banyak waktu dan memeriksa rumah. Tetapi tidak ada petunjuk yang berguna. Curly membuka halaman kedua. Larut malam. Ada suara api dan suara bising di desa. Kami mengikuti cahaya api ke tengah desa dan melihat penduduk desa yang hilang berkumpul di ruang terbuka di tengah. Beberapa orang mengangkat kepala dan bernyanyi. Darah mengalir dari mulutnya. Beberapa orang menari. Dan telapak kaki mereka berlumuran darah. Kami menunggu hingga fajar. Dan penduduk desa yang gila itu mulai berjalan menuju tambang di belakang desa. Kami terus mengikuti mereka. Berniat untuk melihat di mana mereka bersembunyi dan mengapa mereka menjadi seperti ini. Rekor berakhir di sini. Petunjuk yang sangat berguna diberikan nanti. Pada malam hari, penduduk desa yang gila akan keluar untuk menyanyi dan menari. Dan pada saat itu kondisi mental penduduk desa sudah mulai menderita. Saat mereka tiba di sini, kondisi warga desa semakin parah dan mulai tidak terkendali. Saat fajar, dia akan pergi ke tambang. Dan tim investigasi ini sebenarnya semuanya tewas di kaki tambang. Apakah sudah ditemukan? Seharusnya tidak mungkin. Kita bisa mengikutinya sampai menuruni gunung. Bagaimana dia bisa ditemukan pada akhirnya? Wu Heng sedang menganalisa dalam pikirannya dan hendak mengangkat kepalanya untuk berbicara. Namun, dia menemukan bahwa semua orang sedang menatapnya. Apa? Wu Heng melangkah maju tanpa sadar. Dan beberapa orang mundur selangkah. Melihat ke belakang dengan waspada. Sial, untuk sesaat, Wu Heng merasakan bulu kuduknya berdiri dan hawa dingin merambat di punggungnya. Bab 18. Bom manusia. Bagaimana situasinya? Ekspresi Wu Heng berubah drastis, dan perasaan krisis muncul di hatinya. Sebelum dia bisa bergerak, kerangka basen di sampingnya sudah mengambil tindakan. Belati di tangannya terbalik dan menusuk bahu kirinya dengan punggung tangannya. Saat pedang pendek itu menembus bahunya, Wu Heng merasakan bahunya rileks, seolah ada sesuatu yang hilang. Saya langsung menoleh dan melihat sekeliling, dan melihat cahaya terang dan bayangan menghilang di kejauhan. Terbang ke udara, cahaya dan bayangan kembali memadat, berubah menjadi wujud bayi berwajah jelek dan tali pusar ramping. Bergantung pada bayi hantu. Apa yang terjadi? Wu Heng dengan cepat mendekati tim dan bertanya dengan lembut. Entahlah, saat semua orang membaca catatan itu, ia akan berbaring di bahumu dan juga membaca catatan itu. Beberapa orang tidak melihat ke belakang, tetapi ke belakang. Pergerakan skeleton basan lebih lugas. Setelah melihat momen yang tepat, ia langsung menyerang. Berdesing, saat mereka berdua sedang berbicara, beberapa baut panah langsung ditembakkan. Panah-panah menembus tubuh hantu tanpa meninggalkan jejak apapun. Hantu yang mirip bayi itu sepertinya ketakutan.
Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan membuat gerakan menangis. Meskipun saya tidak dapat mendengar suaranya, gerakan saya seperti menendang kaki dan menangis. Saat ini, semua orang merasa ada yang tidak beres, dan terdengar langkah kaki yang cepat dan intensif dari arah gua. Seperti kerikil yang jatuh dari tanggul yang jebol, padat dan tersebar. Rasanya seperti kembali ke dunia lain, menghadapi zombie yang berkerumun di tangga. Ketuk-ketuk-ketuk, angka yang tak terhitung jumlahnya muncul dari banyak tambang. Mereka menyerbu ke arah kami dari segala arah. Ekspresi semua orang berubah. Penduduk desa yang gila dikendalikan oleh bayi hantu ini. Sekarang ia ketakutan. Dan semua penduduk desa di dalam gua bergegas keluar. Pantas saja tidak ada seorang pun di desa ini dan mereka semua bersembunyi di tambang. Jangan panik. Mundur dan cari jalur evakuasi. Seorang penjaga dengan cepat bergegas masuk ke dalam rumah dan berlari ke atas. Berdesing, baut panah menembus langit malam, dan terdengar suara anak panah yang jelas. Sasaran anak panah itu tersandung ke tanah, membuat banyak orang di belakangnya tersandung. Saat ini, suara penjaga datang dari lantai atas rumah, pergi ke utara. Guntur, perintah Plamon, beberapa granat dilemparkan ke kerumunan secara melengkung. Boom! Boom! Di tengah ledakan yang memekakkan telinga, nyala api merah menyala. Menarik, tim berbalik dan dengan cepat mundur ke utara. Pedang itu bergesekan dengan armor, menimbulkan suara gesekan. Ketuk-ketuk-ketuk, berlari cepat, dengan kerumunan yang padat dan gila di belakangku. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang kacau dari samping. Sekelompok penduduk desa bergegas keluar dari jalan samping dan langsung menabrak tim yang mundur dengan cepat. Wajah sang komandan jelek, dan dia menebas dengan cepat dengan pedang dua tangannya, dan 5 atau 6 kepala terbang dalam sekejap. Orang-orang lainnya juga mengambil senjata mereka dan mulai berkelahi dengan orang-orang gila itu. Wu Heng memegang tombak pendek di tangannya dan berdiri di samping pencuri kerangka itu. Dia terus mengayunkan tombak pendek itu untuk mengusir musuh yang datang. Outlook dan Kavina mengamati situasi di sini saat bertarung. Melihat seorang mage yang baru saja berganti profesi beberapa hari yang lalu, menggunakan pertarungan jarak dekat dengan begitu tenang, ada rasa terkejut dan penasaran di matanya. Sama sekali tidak terlihat seperti orang baru. Untuk Wu Heng, pemandangan di depan saya telah terlihat berkali-kali di dunia zombie, dan pemandangan di sana lebih serius daripada di sini. Pertempuran tersebut memperlambat kemunduran, lebih banyak orang datang dari belakang. Dan dalam bayang-bayang di luar cahaya api ada sosok-sosok yang padat. Masuk gang, komandan terus memerintahkan. Semua orang mundur ke gang. Gang sempit mengurangi kerugian numerik. Tetapi situasinya segera berubah lagi. Kerumunan gila itu mulai memanjat tembok dan menerkam semua orang dari atap lagi. Carilah rute pelarian. Komandan terus memerintahkan. Penjaga sekali lagi mencoba naik ke atap untuk mencari rute. Namun, begitu dia memanjat, dia melihat seorang penambang berlari ke arahnya. Pegang seikat detonator yang menyala dengan sekering di tangannya. Detonator yang digunakan untuk menghancurkan gunung. Boom! Terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Penjaga itu langsung terlempar dan tidak bangun lagi. Pada saat yang sama, lebih banyak penambang yang naik ke atap dan melompat turun untuk menghadapi kerumunan di bawah. Bang! Boom! Boom! Ledakan gemetar tangan terdengar satu demi satu di gang. Puing-puing berhamburan seperti peluru. Ketika asap tebal menghilang, dua penjaga lainnya terjatuh ke dalam genangan darah dan tenggelam oleh kerumunan yang bergegas. Masyarakat lainnya juga terkena dampak dengan cara yang berbeda-beda. Lebih banyak orang yang membawa detonator muncul di atap dan menerkamnya seperti bom bunuh diri. Ayo pergi. Komandan mendobrak pintu di sampingnya. Semua orang memasuki ruangan, melompat keluar jendela di sisi lain, dan mulai melarikan diri ke kejauhan. Kerumunan terus bermunculan dari gang, masih mengejar mereka, dan ledakan terus terdengar. Ledakan, beberapa sosok lagi melompat turun, dan ledakan terdengar satu demi satu. Personel benar-benar tersebar, dan tidak ada rekan satu tim yang terlihat di tengah asap tebal. Keluar secara terpisah. Saya samar-samar mendengar perintah untuk berpisah dan mengungsi. Wu Heng mengambil kerangka basen dan dengan cepat menemukan arah dan pergi dengan cepat. Malam redup, Wu Heng dan skeleton basen yang melarikan diri berhenti.
Tidak ada musuh yang datang di belakangnya. Tapi masih ada api dan ledakan yang memekakkan telinga di kejauhan. Sepertinya musuh tidak mengejarku. Tepat ketika Wu Heng sedang memikirkan rencana selanjutnya. Ketuk-ketuk-ketuk, langkah kaki terdengar di depan. Dan sekelompok pria berjubah hitam keluar dari tambang di belakang desa. Salah satu dari mereka memegang benda yang terbungkus di tangannya. Memegangnya erat-erat di pelukannya. Wu Heng mengira itu adalah kerumunan orang gila dengan tombak pendek dan pistol di tangan mereka. Orang di seberangnya juga tercengang. Melihat area pertempuran di kejauhan, dia juga terkejut bahwa pihak lain dapat melarikan diri dan menghentikan mereka di sini. Bunuh dia dan buat keputusan cepat. Pria yang memegang bungkusan itu memerintahkan dengan dingin. Dan dia pergi lebih dulu, menuju keluar desa. Penjaga itu mendengar perintah itu, mengangkat panah di tangannya, dan menarik pelatuknya. Desir, desir, desir. Baut panahnya meraung dan menembus langit malam. Wu Heng terkejut dan segera bersembunyi di balik prajurit kerangka itu. Kepulan-kepulan, baut panah menembus pelindung kulit kerangka dan keluar dari belakang. Wu Heng melirik baut panah yang berasal dari kerangka, mengangkat pistolnya dan melepaskan beberapa tembakan ke belakang ke sisi yang berlawanan. Bang! 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 Tembakannya memekakkan telinga. Dan seketika, itu juga ada yang tertembak dan mengerang kesakitan. Tapi itu jelas meleset dari sasaran. 3 tembakan kemudian, Wu Heng menarik prajurit kerangka itu dan langsung masuk ke dalam rumah di sisi pertama. Aku mengumpat diam-diam di dalam hatiku. Kali ini memang sebuah konspirasi. Masuk dan bunuh dia. Perintah untuk menyerang terdengar lagi di luar. Dan orang-orang yang tersisa mengeluarkan senjata mereka dan segera mendekati rumah kayu itu. Pada saat yang sama, dia terus mengubah posisinya. Mungkin karena dia takut terkena peluru. Wu Heng bersandar di dinding di samping pintu, menebak identitas orang-orang ini. Mereka lebih mengenal lingkungan di sini, dan sepertinya mereka mengambil sesuatu di tambang. Langkah kaki di luar pintu semakin dekat. Tengkorak Basen di sampingnya mengencangkan bilah ganda di tangannya dan bergegas keluar untuk menarik perhatiannya. Tetapi Wu Heng hanya menggelengkan kepalanya dan tidak perlu melawan mereka dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kemudian dia mengeluarkan guntur kabut beracun dari ranselnya, memastikan posisi matanya, dan langsung melemparkannya. Gululu, kabut beracun dan guntur turun di kaki semua orang di luar pintu. Detik berikutnya, terjadi ledakan, dan asap tebal langsung meledak, dengan bau yang menyengat, meresap ke seluruh area di sekitarnya. Masuk, jangan biarkan mereka kabur. Kalau tidak, tidak ada dari kita yang akan selamat. Ada desakan keras lagi dari luar, sebelum mereka dapat melanjutkan serangannya. Hore, suara tulang bergesekan datang dari depan. Detik berikutnya, di dalam asap tebal, seekor anjing kerangka besar berlari ke dalam asap, menjatuhkan seseorang, menjepit lehernya dan mulai mengayun dengan keras. Semua orang tercengang. Kerangka mayat hidup. Dari mana datangnya undet? Namun, langkah kaki yang lebih padat terdengar satu demi satu. Tengkorak bergegas ke dalam asap, melambaikan pisau dapur di tangan mereka, dan membunuh musuh di sisi berlawanan. Perjuangan dan tangisan kesakitan bergema di kabut beracun.